Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Balik lagi sob di Pengabdi Setan, pengalaman pribadi tentang setan. Oke, untuk kali ini kenalan dulu aja kali ya. Dengan Bang, Mas, Abang. Abang aja panggilnya. Abang aja. Bang siapa nih? Ya, Bang Sandi. Bang Sandi. Nih temen lama gue sih ya. Ya. Temen lama gua, cuma udah hampir setahun ya. Ya, setahun ada nggak ketemu. Hampir setahun nggak ketemu ya. Ini kemana aja nih lu? Wah, setahun ini kesibukan ya kebetulan kerjakan proyek ya kan. Jadi pas kebetulan dapat proyek itu di Bandung. Oh, jadi selama setahun ini lu kerja di Bandung? Iya, di Bandung. Kerja di Bandung dia. Ya, di Bandung. Nah, di Bandung itu karena emang perusahaannya itu menetapkan sistem karantina ya kan. Oh, jadi gara-gara ini kemarin COVID. Iya, karena COVID nih ya sistemnya karantina. Jadi kita itu di dalam PT itu karantina, memang ada mesnya disiapkan semua di situ. Ya kan. Cuman kita nggak bisa keluar. Kalau memang kita mau keluar PT dianggap present. Oh, gitu. Jadi lu jadi emang nggak balik-balik juga ya? Iya, emang nggak balik-balik. Oh, gitu. Pantesan kemarin tuh baru beberapa hari ini ya ketemu lagi ya? Iya, ketemu lagi. Ketemu Kebetulan lagi. Kawan kita itu kan. Berarti selama ini Bang Sandi ini kerja di Bandung, jadi selama kurang lebih 1 tahun gua nggak ketemu sama nih Bang Sandi nih. Nah, sekalinya ketemu langsung gua ajak ke sini. Langsung digerek ke sini. Digerek ke sini. Oke, terus untuk kali ini mau cerita apa nih, Bang? Ini kebetulan cerita real, kisah nyata ini. Real kisah nyata pribadi. Oh, lu sendiri pribadi ini? Iya. Ada berapa cerita? Satu cerita aja. Emang kebetulan cuman sekali-kalinya ini. Oh, berarti lu selama ini cuma baru sekali itu aja? Sekali ini aja. Ngelihat apa? Ngelihat sih bukan nih, cuman ngedengar, cuman jelas. Oh, lu dengar suaranya tapi jelas. Cuma lu selama ini emang nggak pernah ngeliat yang kayak gitu nah, alhamdulillah sih belum. Jangan sampai. Jangan sampai. Jadi lu ceritanya apa nih? Ceritanya ini langsung kita langsung aja ya. Oke, to the point aja nih, langsung cerita nih ya. Ini kebetulan sih ceritanya itu kurang lebih ada sekitar 2 tahun yang lalu lah. 2 tahun yang lalu, berarti ya. Baru ya? Nggak lama-lama amat sih? Nggak lama-lama amat, 2 tahun yang lalu ya. Ini kalau nggak salah itu sebelum puasa ya, 2 tahun lalu sebelum puasa, kurang lebih ya tahun 2018 lah. 2018 ya, 2018 ya, sekitar bulan 4-an lah, April kalau nggak salah. Bulan April 2018 ya. Jadi ya ceritanya ya seperti biasa ya kan, seperti biasa. Biasa kalau di rumah kan jenuh ya kan. Jenuh di dalam rumah terus kan. Lu di rumah? Iya, di dalam rumah ini. Posisinya di dalam rumah. Nah, makanya rumah yang di Jatimulya ini. Rumah Jatimulya ini. Enggak usah jauh-jauh sob. Yang dekat aja nyata jelas gitu. Walaupun jelas bukan ini ya, bukannya penampakan nih ya gitu. Ini biasa kan. Itu kalau nggak salah itu bukan malam Jumat sob. Bukan malam Jumat, pas kebetulan malam Minggu itu. Malam Minggu. Berarti dia ikutan malam Mingguan. Oh ya, Mingguan. Mungkin mau nemenin gua apa gimana nggak tahu itu ya. Tahu sendirian di rumah iya. Gitu ya. Gitu. Jadi ceritanya itu kan kurang lebih itu jam sekitar 9:30 malam. 9:30 malam ya. Biasa kalau gabut gitu kan, itu masih di rumah, cuman di depan teras. Nah, depan teras itu ya kebiasaan kan kalau kita nongkrong di depan kan pasti sambil ngopi ya kan, rokok sambil main. Sambil ngopi. Ngopi dulu ya bos ya. Ya kayak gini lah ya istilahnya di teras gini kan. Ngopi sendirian tuh. Ya ngopi sendirian biasa sambil main game. Ya, kalau sambil main game kan biasa udah pasti siap kopi, siap rokok. Nah, gitu. Ada kurang lebih itu main game itu sekitar sejam lah ya, sejam.
sejam main game. Kebetulan main game zaman dulu COC. Dulu ngehits ya COC. COC ngehits. Masih sampai sekarang main game itu. Oh masih sampai sekarang lu main COC? Masih sekarang masih ya. Jadi pas main itu kebetulan emang kan pakai headset tuh main gamenya kan. Nah, kira-kira ada 1 jam itu ya kan. Emang posisinya sih agak mendung gitu, cuman nggak ada hujan gitu. Pertama itu gua denger itu pas dekat depan rumah itu kan ada solokan. Nah kebetulan pas seberang rumah, bukan seberang sih, pinggirnya itu pohon sawo. Samping rumah itu pohon sawo. Iya, rumahnya dia itu samping tuh ada pohon sawo gede ya. Iya, pohon sawo gede. Apa namanya, kadang suka dimakanin sama codot ya, pada jatuh iya, pohon sawonya ya. Iya betul, itu pohon sawo itu. Nah ceritanya gini guys. Nah tuh disambut sama toke kan. Iya, suara toke itu nemenin ya. Jadi ceritanya itu gini. Setelah ada 1 jam itu main jam itu anteng. Nah, itu kayak ada suara di situ. Ada suara. Nah, suaranya itu kalau nggak salah kayak suara anak ayam. Anak ayam berarti Miss P. Miss Kunti lagi nih, Miss Kunti. Aduh, eksis banget yang Miss Kunti ya. Ya, eksis ya. Jadi yang pertama itu ya kan kayak ada suara anak ayam. Ya itu kan gua pikir biasanya kan kalau di depan got itu kan ada curut gede tuh, biasa suka berantem. Tikus-tikus got gitu ya. Ya, tikus-tikus got kayak gitu, gua pikir berantem kayak gitu kan. Nah, pas sudah gua ambil batu tuh, timpuk. Ya kan? Gua Lalu timpuk. kira itu dikira lu suara tikus got Iya. tuh. Suara tikus. Gua pikir suara tikus, timpuk. Timpuk diem. Oh. Dah, gua lanjut main game lagi. Nah, itu suara pertama itu. Suara pertama kenceng apa pelan? Itu masih agak kayak samar-samar. Samar malahan. Iya, samar-samar. Cuman kan karena emang gua pakai headset kan sebelah, ya kan sebelah enggak, jadi agak jelas gitu. Nah, gua pikir ya namanya lagi anteng kan main Tapi game kan. mitosnya ini bro, apa namanya, kalau kecil itu kan malah deket mitosnya ya. Nah, mitosnya gitu lah. Jadi pengen juga ini. Mitosnya kayak itu gitu. kalau suara kecil itu malah dia dekat. Kalau Miss Kunti ya biasanya kalau mitosnya tuh gitu. Yang gue tahu sih gitu. Oh, kalau soal mitos itu gua nggak tahu ya, kurang paham lah gitu. Ya, intinya seperti itu. Suara pertama tuh gua timpuk tuh, truk aja, dah berhenti. Gua masih tetap anteng main game. Nah, itu nggak lama, selang ada kali 5 menit 10 menit. Nah itu bunyi lagi buat yang kedua kalinya. Jadi nggak cuma sekali doang itu. Nggak cuma sekali, 2 kali. Ini masih ada lanjutannya ini, masih ada lanjutannya. Berarti yang pertama suara samar jangan-jangan dia lagi ngikutin momen COC gitu. Iya, ya mungkin juga kali gitu. Mau ngasih Ya. tahu caranya gini. Mungkin juga. Sebetulnya nggak kayak gitu tuh, mungkin dia ngasih kode kan, kebetulan malam minggu kan gitu kan. Ya kan mungkin dia minta ditemenin juga kali kan ya. Males juga gue juga ngomongin kayak gituan. Jadi kayak gitu ya kan. Nah, yang pas nih yang kedua nih ya, bunyi kedua ya kan. Tet kayak gitu lagi ya kan. Nah, gua nggak timpuk batu itu, gua datengin. Biasalah. Lu samperin. Iya, samperin. Cuman gua usir-usir. Gitu kan, gua soalnya mikirnya masih tikus itu. Soalnya emang banyak tikus kan, itu hampir tiap malam itu kan tikus itu. Di Jadi got lu itu. suara kedua pun lu mikirnya masih tetap tikus. Masih tetap tikus. Gitu kan. Cuman gua nggak berpikir langsung ke Miss P mungkin ya. Miss Kunti itu ya kan. Udah balik lagi, lanjut tuh, masih main game lagi. Oh tapi pas lu yang kedua itu lu samperin, Iya, nggak ada apa-apa tuh, tapi nggak ada apa-apa, tikus pun nggak ada. nggak ada, tikus nggak ada, Tapi pas lu samperin langsung hilang suaranya. suaranya hilang. Terus lu lanjut main game tuh. Lanjut lagi, duduk lagi, gua main game lagi, lanjut lagi, ya kan. Itu nggak lama lagi, ya kan. Habis main
game duduk adalah ngabisin rokok sebatang, rokok dulu terus sambil ngopi, biasa kan kalau main game enaknya kayak gitu kan, sambil rokok sambil ngopi. Rokok habis itu, nah di situ bunyi lagi untuk yang ketiga kalinya. Serius tuh Bunyi lagi 3 kali. Tiga kali dapat piring cantik dia nih, diketawain 3 kali. Ngopi dulu guys. Ini kayak mulai memanas nih ya, kita sambil ambil rokok ya. Boleh. Guys, rokok dulu guys. Jadi ada meng itu kita di sini. Biar tenang. Tenang. Lanjut lagi apa gimana nih? Boleh. Kita lanjut lagi nih yang ke, ini kan tadi kan sampai suara yang ketiga tuh ya kan. Sampai yang suara ketiga. Ini suara ketiga ya kan. Nah, suara yang ketiga tuh kan bunyi lagi tuh. Ya. Gue datengin. Nah, itu posisi gue datengin lagi. Sih alhamdulillah gua pribadi nggak penakut sih ya gitu ya, makanya gua datengin. Udah gua datengin, nggak tahu apa ya kan, gua pikir hujan apa itu, ada kayak cairan nyemprot ke muka gua, sut tuh ya. Jadi lu kayak di apa, cipratin gitu, kayak cipratan tampiasan hujan gitu. Iya, tapi nggak hujan. Posisi nggak hujan ya kan. Kalau emang itu banyak kalong kan, biasa suka kalong kan suka ngencing juga. Kebetulan emang posisinya lagi nggak berbuah itu pohon, belum berbuah gitu. Set kencing ya kan, nggak tahu itu kencing apa gitu, air dari mana gitu kan. Lampiasan nggak mungkin kan, hujan posisi nggak hujan posisinya. Ya udah ya kan, gua tengok kan ke pohon sawo yang itu ya kan, masih nggak ada apa-apa. Tapi itu suaranya hilang pas lu samperin itu emang yang pas ke ketiganya ini itu apa, ada suara ya kan, gua samperin ya kan, totonya ngencing. Nah suaranya udah nggak ada emang gitu. Kayak gimana sih muka itu, kayak kalau kita kayak apa tuh, tiba-tiba lagi bengong gitu kan, lagi ngeliatin, cipratin air ke muka, serut gitu. Pas banget di muka itu basah. Ketiga. Cuman gue masih ini aja apa, masih pikir positif mungkin ya. Nggak ada apa-apa ya kan, mungkin apa cicak mungkin kan, cicak beol apa gimana kan, nggak tahu kan begitu ya kan. Kalau ngelihat kalong sih emang posisinya ya lagi nggak ada kalong kan, soalnya emang lagi nggak berbuah, kecuali kalau berbuah kan dia. Kalau berbuah itu udah gue balik lagi ya kan, gue tinggal tuh HP ya kan di depan teras rumah ya. Gue masuk ke dalam kamar, cuci muka ke posisi HP di luar teras ya kan, cuci muka, bersihin, gue lap pakai anduk. Gue balik lagi ke depan, lanjutin main game, soalnya main game belum selesai kan. Masih ngelanjutin di depan tuh? Masih ngelanjutin depan. Itu kalau nggak salah udah sekitar 11:30 itu. Dari mulai gua 9:30 situ, udah sekitar 11:30 situ. Gambarnya di depan rumah dia, ntar bisa terjadi sesuatu lagi. Emang kebetulan sih posisinya agak mendung ya, tapi kalau dibilang sepi ya enggak, soalnya rame. Apalagi kan depan jalan rumah gua itu kan banyak ini ya, banyak motor lewat kan di situ. Satu, keduanya apa, malam minggu ya kan, banyak anak muda kan mungkin pada malam mingguan kan, cuman gua doang gitu kan yang malam mingguan main game gitu kan. Ya udah lanjut lah ya, bakar lagi rokok sebatang, saat ngopi, main game lagi ya kan. Nah gitu. Nah ini detik yang menegangkan ini. Masih lanjutin berarti? Lanjut ya, ini keempat istilahnya, ini yang keempat ini final lah dari semuanya gitu.
4 kali biasa. Masih bakar rokok ya kan, seruput kopi, lanjut main game. Nah, itu posisinya itu rokok itu baru aja ada habis sekitar setengah batang lah ya kan. Ya kan, nah bunyi lagi tuh, bunyi lagi yang keempatnya. Terus semakin kenceng apa kecil? Kencang, Oh, semakin kenceng. makin kencang ya kan. Itu bunyi yang keempat semakin kencang. Gua nggak gua datengin, gua diemin, gua acuhin, cuman istilahnya gua telisik lah. Bunyi lagi ya kan, ya udah lanjut lagi main game ya kan. Lanjut lagi, nggak lama selang itu bunyi lagi yang kelima. Itu kayak bunyi gimana sih, kayak bunyi anak ayam gitu, anak ayam masih pitik gitu. Iya. Anak ayam masih pitik. Ya sih, emang suara seperti itu nggak kayak di film-film yang terkenal gitu sih ya. Sebenarnya tuh ya itu kayak cuma kayak suara anak ayam atau kayak suara bebek gitu. Nah ya bebek kayak gitu ya kan. Anak bebek gitu ya kan. Bebek ya kan. Nih yang kelimanya ini, setelah nggak lama kan yang kelima bunyi, gue datengin tuh, gue simpen HP ya kan, gue simpen HP, gue datengin ya kan, gue celinguk ketawa. Trending gue ini guys, yang kelimanya ketawa itu. Terus samperin, lu cari sumber suara, dia malah ketawa. Mungkin kali dia ngasih kode, mungkin ya udah 4 kali, gue masih nggak mungkin gitu. Nah yang kelima kalinya kan posisi itu mungkin udah mau ke minggu kan ya, mungkin ya kalau emang dia niatnya pengen malam mingguan ya kan, nggak jadi kan, nggak paham kan guanya gitu, udah dikasih 4 kali kode kan. Nah yang kelimanya gue datengin, gue celinguk ketawa. Pas posisinya itu di pohon sawo itu. Ya. Tapi kemarin gue sempat main ke rumah Bang Santi nih. Ke rumah lu bro, udah nggak ada ya pohon sawonya udah ditebang itu pas posisi gue di Bandung itu udah ditebang pohon sawo. Nah terus terakhir kan lu diketawain tuh, nah lu langsung cabut masuk ke dalam apa lu masih tetap lanjut aja? Itu posisinya pas dia ketawa kayak gitu, ya udah gue istilahnya nggak mau ngelanjutin main game lagi, istilah mendingan gue balik masuk kan ke kamar kan, kopi gue benahin kan, rokok ya kan gue benahin, masukin ke dalam ya kan, ya udah gue cuci muka ya kan, cas HP, gue tidur. Cari aman gitu daripada lanjut di depan tahu-tahu dia ngelepak atau gimana. Iya, Lu cuman nggak peka banget ya. Cuman untungnya ini ya CS ya, untungnya ini itu dia itu nggak wujud penampakan gitu, cuman istilahnya suaranya itu jelas gitu. Jelasnya mungkin kalau di samping situ ada temen gua ya, istilahnya ada temen gitu, misalnya main game atau mabar kayak gimana, suara kayak gitu mungkin jelas kedengeran situ, jelas banget. Oh, mungkin kan kalau mitosnya suara kecil itu dekat, mungkin awalnya dia udah deket di lu nih, cuma istilahnya lu cuekin gitu kan, dia makanya udah kabur lah. Iya, Dicuekin nih gua. Ya mungkin ya itulah sih pengalaman pribadi udah ada 2 tahun yang lalu sebelum kerja di Bandung kan, itu pengalaman pribadi. Cuman ya jelas itu mah nyata gitu, walaupun bukan penampakan ya, cuman kalau untungnya nggak nampak ya. Kalau nampak tuh apa yang lukain? Kalau nampak ya mungkin gimana ya, mungkin normalnya manusia sih ya kabur iya. Normalnya manusia walaupun nggak penakut ya, pasti kaget. Kabur gitu ya kan. Cuman untungnya itu cuma suara aja gitu, nggak tahu kenapa sih ya. Itulah yang jelas, itu yang nyata, itu kehidupan pribadi nyata. Ya
Dan itu baru sekali seumur hidup lu. Sekali seumur hidup. Tapi udah nggak pernah lagi. Udah nggak pernah lagi itu. Dan mau nggak? Ya kalau bisa jangan lah. Kalau bisa jangan, Kalau bisa sampai jangan sampai lah. Aduh. Nah, ini malam banget lagi nih. Bang Sandi ngajakin ininya. Bikinnya. Udah. Terus ada lagi cerita yang lainnya? Oh, cerita yang lain nggak ada kayaknya. Oh, nggak ada nih. Iya, cuman itu aja. Nah, itu sob cerita dari Bang Sandi. Lagi-lagi Miss Kunti ini benar-benar eksis banget ya. Kalau untuk masalah penampakan atau suara tuh dia yang paling sering gitu. Iya, kalau untuk Miss Kunti ini kebanyakan sih seperti itu. Cuman yang gue bingungnya itu ya CS ya, kenapa mesti di malam minggu gitu loh. Nah itu loh yang bikin bingungnya itu. Posisi sebelumnya nggak ada ya? Nggak ada gitu. Nah mana kan posisi hujan enggak ya kan, biasa kan kalau mitosnya itu kan kalau MSP kan muncul biasa kalau pas posisi apa gerimis ya kan, ya gerimis gitu ya kan. Iya, kayak cerita gue yang di episode sebelumnya tuh itu kan gerimis tuh. Biasanya kayak gitu. Nah ini enggak, emang cuma mendung aja. Posisinya malam minggu, kebetulan juga kan malam minggu kan di samping apa di jalanan rumah kan tuh rame gitu. Cuman ya anehnya itu ya kenapa ya kayak begitu gitu, kenapa mesti di malam minggu gitu ya kan, yang anehnya itu. Aduh. Kenapa nggak malam Jumat gitu biar lebih ini kan. Parah dong. Ya kan kalau malam Jumat kan istilahnya sikonnya cocok kan gitu ya, lebih pas gitu ya. Situasinya ya kan. Mau asik-asik mau mabar malam mingguan malah dia ikut-ikutan ya. Nah iya itu dia masalahnya. Oke sob, itu cerita dari Mas Andi ya, diketahui sama Miss Kunti. Dan di sini gue jelasin lagi nih ya untuk konten gue yang ini Pengabdi Setan, pengalaman pribadi tentang setan. Gue nggak ngajarin kalian buat takut sama setan atau istilahnya untuk apa ya bikin kalian jadi penakut atau apa ya gitu, atau mempercayai sesuatu. Nggak, itu terserah kalian ya. Di sini gue cuma buat hiburan aja ya kan, setiap orang kan masing-masing ya pengalamannya kan ya. Di sini kan bisa sharing, bisa cerita, bisa kalian percaya atau enggak ya terserah gitu Ya betul. jadi kan buat kalian yang pencinta horor kan jadi buat hiburan gitu. Oh ceritanya seperti ini gitu. Jadi jangan disalahartikan ya. Yang pasti sih intinya nih di channel Mas Arif ini kan Pengabdi Setan kan ya, pengalaman pribadi tentang setan ini real sih, real semua ya, cerita nyata gitu, bukan mitos. Tapi bukan berarti gue bikin channel ini buat bikin suges orang tuh takut jadi takut atau apa gitu, enggak. Ini hanya sekedar buat hiburan gitu kan, buat orang yang penasaran bener nggak sih kan gitu. Nah ini istilahnya dari beberapa narasumber mereka yang bener-bener ngalamin kejadian itu ya, kejadian real nyata ya, malam minggu lagi. Nggak perlu malam Jumat guys. Oke, kayaknya gue mau lanjut ngobrol-ngobrol ngopi-ngopi aja deh. Oke, buat kalian yang punya cerita horor atau pengalaman pribadinya tentang setan, bisa komen di kolom komentar gue atau bisa DM di Instagram gue. Nanti bisa kita cerita-cerita bareng kayak gini. Lanjut ngopi-ngopi aja gitu ya. Lanjut ngopi-ngopi. Yang paling penting ya jangan lupa ya subscribe channelnya Mas Arif ya kan, like, share, and comment. Oke, thank you buat Mbak Sandi nih.